Karena itu, pergilah, jadilah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab aku senantiasa menyertai sampai pada akhir zaman. Berdasarkan mata rantai suksesi apostolik, para uskup adalah pengganti dari semua para rasul dalam hal melanjutkan sebuah tugas perutusan dari Yesus, yaitu mewartakan kabar baik kepada segala bangsa. 43 tahun yang lalu, pada tahun 1983, dalam sebuah kunjungan pastoralnya, Monsinyur Blasius Pujaraharja bersama dengan Bruder Pakumius MIC menyusuri sebuah aliran sungai bersama rombongannya dalam perjalanan menuju ke Sukamara. Namun ketika hari telah senja dalam perjalanannya, mereka menambatkan perahu dan kemudian mendarat di sebuah kampung yang bernama Asam Besar. Di tempat ini Bapak Uskup bersama rombongannya diterima dengan baik dan bermalam di rumah seorang katekis yang bernama Carolus Krikit. Dalam kesempatan inilah beliau memberikan sebuah wasiat kepada Carolus Krikit bersama rekannya Donatus Dalung agar mengadakan sebuah pengajaran Katolik kepada anak-anak yang ada di Asam Besar. Pengajaran itu segera diadakan di sebuah gedung sekolah yang sampai hari ini masih aktif digunakan. Jadi inilah SD 02 Manis Mata yang terletak di Asam Besar. Inilah dulu tempat kami belajar agama dengan Pak Carolus Krikit, guru SD Asam Besar ini, dan Pak Donatus Dalung. Sekaligus juga ini dulu tempat kita misa bersama pastor, bersama teman-teman yang lain. Juga kunjungan uskup juga dulu di sini yang memberikan sakramen Krisma. Dan saya dulu dari Beriam sampai ke Asam Besar sini jalan kaki sejauh 6 km. Dari Beriam ke Asam Besar itu 6 km. Jadi disinilah. Ini sudah direnovasi. Dulu bangunan ini kayu semua. Atapnya pun atap sirap, bukan atap seng seperti ini. Nah, di sini inilah letak rumahnya Bapak Carolus Krikit yang pernah disinggahi Bapak Monsinyur Blasius Pujaraharja yang dulu awalnya mau kunjungan ke Sukamara, tapi singgah di Asam Besar ini. Dan di sini juga tempatnya bermalam Bapak Uskup yang memerintahkan atau memberikan pencerahan kepada Bapak Guru Carolus Krikit dengan Donatus Dalung itu supaya membina muda-mudi khususnya anak-anak SD yang mau dibaptis atau mempersiapkan pembaptisan di sini. Pada hari Paskah, tepatnya pada tanggal 10 April 1988, seorang pastor Projo yang saat itu masih muda bernama Ignatius Made Sukartia. Dia datang dari Paroki Tanjung dan tiba di tempat ini membaptis sejumlah 30 orang anak-anak beserta 5 orang dewasa. Sejak saat itulah hari bersejarah di tempat ini telah dimulai. Oleh karena tidak ada guru Katolik, bahkan Protestan, itu belum ada. Kelas 1 sampai kelas 2 SD itu belum ada. Jadi kami diajarkan agama Islam. Ini cerita sampai pun SMP, kami juga masih diajarkan agama Islam. Karena di Asam Besar ini kan ada seorang guru yang berani mewartakan agama Katolik. Namanya itu Pak Donatus Dalung. Beliau ini mempersiapkan sakramen pembaptisan.
Karena waktu itu Bapak Monsinyur Blasius Pujaharja itu kan sudah pernah lewat dan singgah di sini mau ke Sukomara dan bermalam di tempatnya Pak Karolus Karikit. Kalau tidak salahnya itu saya itu dibaptis itu di kelas 2 SMP. Romo Made Soekartia itu yang membaptis kita di Asam Besar ini. Seperti tanah yang kering dan gersang, namun benih iman itu telah ditaburkan. Benih itu segera tumbuh dan umat di tempat ini terus berkembang. Stasi ini kemudian diberi nama pelindung Santo Blasius Asam Besar. Santo Blasius adalah seorang uskup yang berasal dari Armenia dan pernah hidup pada abad keempat Masehi. Dia dikenal sebagai seorang dokter penyembuh, tetapi juga seorang gembala yang sangat baik hati dalam hal membimbing umatnya agar terus selalu bertumbuh dalam iman. Sesuai dengan harapan itu, 36 tahun berlalu sejak pembaptisan awal di tempat ini pada tahun 1988. Akhirnya pada tanggal 1 Desember pada tahun 2024, stasi ini telah diangkat statusnya menjadi sebuah praparoki dan ditetapkan oleh Monsinyur Pius Riana Prabdi di bawah naungan Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Airupas sebagai paroki induk dengan jumlah 17 stasi. Setelah 14 bulan berlalu, penetapannya sebagai praparoki kemudian diangkat kembali menjadi sebuah paroki yang mandiri dan diresmikan pada tanggal 3 Februari 2026 oleh Monsinyur Pius Riana Prabdi dengan wilayah reksa pastoral yang berjumlah 26 stasi. Seperti seorang anak yang baru saja lahir dan membuka mata, kini paroki Santo Blasius Asam Besar telah tumbuh dewasa dan dia telah memisahkan diri dari induknya, Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Airupas. Dia akan berjuang dan terus melangkah maju di jalannya sendiri bersama seorang pastor parokinya, Robertus Joko Solistio, beserta segenap anggota DPP Asam Besar. Hasil rapat Dewan Imam Keuskupan Ketapang memutuskan menetapkan 1. Praparoki Santo Blasius Asam Besar Ketapang menjadi Paroki Santo Blasius Asam Besar Ketapang. 2. Wilayah Paroki Santo Blasius Asam Besar meliputi 1. Stasi Santo Blasius Asam Besar sekaligus sebagai pusat paroki. 2. Stasi Santo Basilius Agung Air Kaka. 3. Santo Matius Dibau. 4. Stasi Santa Maria Asunta Belian Susan. 5. Stasi Santa Teresia Badan Kusik. 6. Stasi Santo Antonius Padua Kuala Asar. 7. Stasi Santo Andreas Keladi. 8. Stasi Santo Yakobus Tarahan. 9. Stasi Santo Antonius Beriang. 10. Stasi Santo Yosef KPK Estate. 11. Stasi Santo Petrus Seguling. 12. Stasi Santo Hieronymus Bagan Kaca. 13. Stasi Santo Gabriel Alut. 14. Stasi Santa Angela Geripi Supitan. 15. Stasi Santo Yohanes Paulus II Berpau Estate. 16. Stasi Santo Albertus Agung Jambi. 17. Stasi Santo Vincentius Ngano Putar. 18. Stasi Santo Ignatius RPE Estate. 19. Stasi Santo Yohanes Rasul Batu Arang. 20. Stasi Santo Robertus Kapang Estate Jambi. 21. Stasi Santo Mikael Agung MSL Estate Sungai Burun. 22. Stasi Santo Markus Apata Timur Sekuling. 23. Stasi Santa Maria Kalimantan. 24. Stasi Santo Herculanus Pangkalan Tukang. 25. Stasi Santo Agustinus Sungai Buruk.
Stasi Santo Bartolomeus Sampurna Estate. 3. Dengan adanya surat keputusan ini, maka pastor paroki dapat membentuk Dewan Pastoral Paroki sesuai dengan pedoman dasar pengelolaan paroki tahun 2014 yang diperbaharui menjadi pedoman dasar Dewan Pastoral Paroki tahun 2022. 4. Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal 3 Februari 2026 bertepatan dengan peringatan Santo Blasius, Uskup dan Abbé. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali kepada pastor paroki dan seluruh umat paroki Santo Blasius Asam Besar Ketapang. Selamat melayani dan melaksanakan tugas Kristus dengan penuh kasih. Tuhan menyertai dan memberkati Anda. Ditetapkan di Ketapang tanggal 30 Januari 2026. Uskupan Ketapang, Monsinyur Pius Piana Prati. Saya harus membaca apa yang telah saya persiapkan supaya jangan salah. Karena ini terakhir berdiri di mimbar kecuali diundang oleh pastor paroki. Pasti diundang. Pasti diundang, Romo. Tadi Bapak Uskup sudah berkisah tentang 43 tahun yang lalu ketika Juragan waktu itu sebetulnya Bapak Uskup waktu itu menurut kisahnya yang ditulis di Tanjung, Juragan itu capek karena sudah jam 7 malam lalu membelokkan ke tempat ini, lalu jam 21 Monsinyur Blasius Pojo Raharjo dan Bruder Pakomius tiba di rumah RGS waktu itu, yang ada waktu itu Karulus, Karikit, dan Donatus, dan bapaknya ketua DPP yang terpilih hari ini. Lalu pagi-pagi masih diceritakan silap. Itu waktu itu belum namanya Sylvester Silap karena dia baru belajar, masih anak kecil. Silap itu masih ingat senyumnya Monsinyur Pojo Raharjo yang tadi dikisahkan oleh Bapak Uskup. Oleh sebab itulah lalu paroki ini mengambil pelindung Blasius. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu mengapa Santo Blasius? Kita tahu hari ini memang pesta fakultatif, memang tidak wajib, tetapi menjadi pengingat bahwa Blasius ini dipilih sehubungan dengan pesta Blasius penyembuh yang melayani. Tadi sudah diberkati. Hari ini akan menjadi hari penting setiap tahun untuk umat Asam Besar supaya menerima lilin yang akan ditaruh di tenggorokan, supaya jangan terlalu banyak minum sehingga nanti sakit tenggorokan. Itu akan menerima berkat lilin yang kita percaya roh dan semangat penyembuh melalui Santo Blasius akan mengalir. Itu alasan mengapa dipilih Blasius. Nah, Ibu Bapak, saya tadi disebut menjadi saksi 30, sebetulnya 30 anak ditambah 5 orang dewasa. Jadi jumlahnya semua 35. Jadi ada Bapak Tihai. Yang mana Bapak Tihai sekarang ya? Dulu berumur 20, kalau nggak salah 20 tahun Pak Tihai.
Lalu diberi nama baptis, sudah didaftar oleh Pak Donatus Dalung, namanya Florianus Tihai. Ada Bapak Tihai? Halo Pak Tihai, mungkin di belakang mendengar nama saya. Lalu yang kedua itu Florentinus Jumanudin. Itu dulu SD-nya besar ya. Dia masih bisa jalan ya, Pak Jumanudin ya. Ini Pak Jumanudin. Waktu itu masih besar. Dia dari Beriang, jalan kaki. Dia sekarang prodiakon. Saya tidak mengira anak-anak kecil yang kurang ajar dulu itu masih. Ini apalagi ini Florentius Atong, paling degil dulu waktu itu. Dengar kan tadi suaranya menggelegar kan? Dulu suaranya kecil. Itu Florentius Atong. Berdiri Florentius Atong, berdiri Atong. Ini dulu kecil, kurus. Jangan-jangan stunting dulu. Nah. Tapi sekarang gemuk. Lalu Bapak Silvester Silap. Mana dia? Silvester Silap. Di luar. Itu kemudian anak inilah, 4 anak ini itu yang memang karya Tuhan. Kecil-kecil nakal bener kalau tahu. Justru sekarang dipilih menjadi pilar, menjadi orang yang betul-betul akan bersama-sama kalian untuk menjadi pendamping, menjadi pelayan di Paroki Asam Besar Blasius Asam Besar. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Silap, Pak Atong, Jumanudin, karena saya lebih tua, jadi saya memanggil nggak apa-apa kan. Tapi sekarang beliau orang tua yang harus saya hormati karena per hari ini saya diusir dari Asam Besar. Terima kasih banyak atas pengabdian Anda. Dari 35 orang ada 10 yang mualaf. Jangan lupa, saya masih ketemu di Bagan. Jadi kalian yang menjaga, 4 orang ini harus jaga. Masih ada 1. Itu Ermina Imar. Dulu dia gadis kecil yang imut-imut, cantik dulu. Mana? Ini Imar ini. Oh, halo. Ini Ibu Irmina Imar yang dulu masih kecil. Luar biasa kan? Kalian bukan lagi saksi, tetapi kalian adalah sejarah Asam Besar. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Lalu yang kedua, saya mau berterima kasih untuk Romo Joko. Jadi Atong, jangan salah menyebut tanah terjanji terusan, itu bahaya kamu. Itu tanah terusan sama, setahun juga mempersiapkan untuk pra-paroki. Mereka 40 tahun menunggu untuk menjadi paroki. Saya memulai di sana, dan di sini 43 tahun menunggu untuk menjadi paroki. Jadi kamu masih lebih lama, jangan bangga. Terima kasih untuk Romo Joko Sulistyo yang dengan setia telah mendampingi, dan tentu saja ini bukan Romo Fikjen ya, Sekjen. Romo Simon yang dengan teliti bersama KKN mendata semua, itu sangat kami perlukan karena Bapak Uskup tidak akan menerima proposal kami kalau datanya tidak lengkap, semuanya tata pengelolaannya apa yang telah disiapkan. Jadi Romo Simon sangat membantu. Terima kasih dong kepada Romo Simon. Nah, tadi ada bibit pohon asam, belum besar, ini masih kecil. Maka saya minta berkat khusus Bapak Uskup nanti akan menanam. Filosofinya sangat sederhana. Kita menanam asam di tanah asam besar. Semoga dari benih kecil ini
ia bertumbuh menjadi asam besar yang manis. Semoga paroki ini yang nanti berbuah manis bagi banyak stasi, itu harapan Pak Atong, tumbuh besar dalam iman dan kekal untuk selamanya. Asam besar tetap semangat ke. Selamat tinggal, terima kasih untuk bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Made yang mengawali dan mengawal sampai menjadi paroki, dan Romo Joko yang bersedia menjadi pastor paroki pertama di Asam Besar. Kita juga berterima kasih kepada Bapak Uskup Surabaya karena sudah mengizinkan Romo Joko untuk menjadi pastor paroki di Asam Besar. Kalau dulu Monsignor Blasius perahunya tidak dibelokkan ke Asam Besar, mungkin tidak ada paroki di Asam Besar. Tetapi karena perahu Monsignor Blasius dibelokkan, maka tumbuhlah iman dan kini menjadi pilar gereja dan bahkan paroki. Dan ternyata mereka dibelokkan juga dari yang nakal menjadi banyak akal. Sehingga mereka tidak pernah kehabisan akal untuk mewartakan Tuhan sampai mencapai hidup yang kekal. Tuhan juga membelokkan Romo Made dari Bali. Dari Romo Made dari Bali menjadi Romo Made Made in Kristus. Jadi Made in Bali menjadi Made in Kristus, sehingga lahirlah yang namanya paroki Asam Besar. Maka Romo Made tidak pernah boleh bisa mengatakan say goodbye. Itu seperti dalam kitab Mazmur itu, masakan ibu akan melelehkan anaknya. Tidak mungkin seorang ibu akan melelehkan anaknya, karena paroki Asam Besar adalah anak dari paroki Erupas. Maka bukan pemisahan tapi pemekaran atau kelahiran. Oleh karena itu juga paroki Tanjung itu adalah nenek dari Asam Besar. Teman-teman yang terkasih, selamat siang. Selamat siang. Para pejabat pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena saya belum hafal dan mungkin tidak kenal satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada Pak Donatur yang telah membantu. Bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas rahmat Tuhan dan berkataannya hari ini kita boleh bersyukur atas paroki kita Santo Blasius Asam Besar yang telah diresmikan dan ditata oleh Bapak Uskup. Peristiwa ini menjadi tanda kasih Tuhan yang terus menumbuhkan gerejanya di tengah umat. Sebenarnya yang harus berdiri adalah Romo Agus Sujanto yang telah merintis paroki dan harusnya menjadi paroki ini. Tapi ternyata saya toleh-toleh Romo Agus ini agar sentimen yang saya tidak mengikuti saya. Kemarin kalau Romo Agus tidak datang akan saya satu, ya. Tapi tetap saya satu dengan kasih. Terima kasih yang seterusnya pada Pak Uskup, para imam, panitia dan seluruh umat yang dengan setia berdoa, bekerja, korban hingga paroki kita berdiri hari ini. Dan seperti katakan Pak Ketua Panitia tadi, para bapak itu ada yang sampai lembur-lembur kerja, ada yang malam-malam bahkan pada pagi tadi bersih-bersih, ngepel, ibu-ibu yang biasanya tadi tidak bangun pagi pun harus masak untuk kami kita semua, dan OMK yang juga dengan penuh sukacita membangun atau membuat apa namanya ini depan ini foto booth lebih dalam zaman foto booth dan semuanya yang tidak bisa sebutkan. Terima kasih atas pengorbanannya dan tentu ini adalah awal bagi kita semua seperti Bapak Uskup. Kita semua gereja dan kita semua agar gereja kita Santo Blasius ini sungguh
beriman, setia dalam pelayanan. Yang sebelumnya sebenarnya sesungguhnya kami belum layak dan belum sanggup untuk menerima tanggung jawab ini dikarenakan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami yang ada di Asam Besar ini. Namun karena rencana Tuhan berbeda, sehingga Asam Besar pada hari ini ditetapkan menjadi paroki mandiri untuk wilayah yang paling selatan. Kita berikan tepuk tangan. Mari